tulisannya gitu. Ya kayak gini ya teman-teman. Nah kebetulan aku tuh udah 4 kali suntik ya teman-teman selama lahiran anak kedua. Jadi ini udah mau setahun gitu aku pakai KB 3 bulan suntik. Nah, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Aizin Entertainment. Nah, pada video kali ini aku pengen bikin video sharing. Kalau biasanya aku bikin video sharing kehamilan, kalau kali ini aku pengen agak berbeda. Karena sekarang aku udah nggak hamil lagi, jadi aku pengen bikin sharing tentang program keluarga berencana. Nah, biasanya kalau buat ibu-ibu yang baru mau melakukan KB, kayak aku dulu tuh berdasarkan pengalaman, pasti kalau pertama bingung, kayaknya aku pakai KB apa ya, implan kah, atau suntik kah, atau minum pil kah, atau IUD. Pokoknya kalian pasti bakalan bingung banget karena kita kan baru pertama kali pengen KB ya, dan kita juga nggak tahu cocoknya pakai KB apa. Karena biasanya kalau KB itu biasanya kan cocok-cocokan ya teman-teman, belum tentu di aku cocok, di kalian itu cocok, belum tentu juga kalau di kalian cocok, di aku cocok. Jadi setiap keadaan masing-masing orang tuh pasti beda-beda. Kayak dulu waktu aku pertama, aku juga cari tahu dulu nih, kayaknya IUD gimana, terus implan juga gimana. Kita juga harus cari tahu dampak-dampak atau efek-efek KB di tubuh masing-masing ibu-ibu tuh kayak gimana sih kebanyakan. Makanya tuh baru kita putusin tuh kalau kita udah bener-bener tahu atau kita cari tahu dulu. Nah, kalian penasaran nggak kira-kira aku tuh pakai KB apa sih waktu pertama? Jadi waktu aku hamil anak pertama, aku tuh putusin nggak pakai KB karena aku sebelumnya kan aku keguguran ya. Takutnya kalau aku pakai KB terus aku pengen hamil lagi, takutnya lama. Jadi aku tuh kayak agak-agak trauma. Ternyata pas aku nggak pakai KB, ternyata aku malah hamil lagi. Hamilnya tuh jaraknya deket ya. Kalau kalian ngikutin video aku, kalian pasti tahu aku tuh hamil jarak dekat dan udah lahiran. Anak aku juga sekarang udah 1 tahun umurnya. Jadi pas anak aku lahir yang kedua, yang jaraknya deket itu, aku putusin udah pokoknya aku harus pakai KB. Takutnya aku malah hamil jarak dekat lagi, kan kata dokter bahaya ya teman-teman. Jadi harus ada jaraknya dan harus pakai KB. Nah di situ pas aku abis lahiran anak kedua, aku cari tahu dulu nih, kira-kira aku pengen KB apa ya. Aku juga agak-agak serem ya kalau masalah KB. Takutnya kalau ibu-ibu kan kebanyakan takut, ada yang takut gendut, takut keluar flek di wajah, terus takut sakit-sakitan, atau takut apa, pokoknya banyak banget efeknya. Aku juga waktu pertama kayak gitu ya teman-teman. Ini aku ada 2 pilihan waktu pertama, mau pilih IUD atau yang KB 3 bulan. Cuma kalau aku pikir-pikir IUD takutnya ada yang pendarahan atau masuk ke rahim, itu aku serem banget. Jadi aku putusin nggak jadi IUD. Walaupun IUD itu efek sampingnya itu ke hormon itu minim sekali ya, karena dia kan nggak pakai hormon ya teman-teman. Cuma karena aku takut kayak gitu serem, jadi aku putusin untuk ikut KB suntik 3 bulan aja. Nah, jadi teman-teman, sekarang ini aku sedang menjalani KB suntik 3 bulan. Nah, buat kalian yang belum tahu, ini tuh apa sih kertas yang aku pegang ini tuh apa? Jadi ini tuh buat kalian yang ikut KB, pasti bakal dikasih kertas, entah itu bentuknya kayak gini, ataupun kertas yang cuma 1 lembar gitu. Intinya kalian tuh bakal dikasih kertas. Nanti di kertas ini tuh bakal ada tulisan tanggal waktu kalian pasang KB-nya ya. Kayak aku misal suntik 3 bulan, jadi setiap aku suntik 3 bulan itu, 3 bulan sekali bakal dicatat di sini. Di sini tuh ada tulisannya gitu. Ya kayak gini ya teman-teman. Nah kebetulan aku tuh udah 4 kali suntik ya teman-teman selama lahiran anak kedua. Jadi ini udah mau setahun gitu aku pakai KB 3 bulan suntik. Nah kalau KB suntik tuh kayaknya ada 3 macam deh. Ada yang suntik 1 bulan, ada yang suntik 2 bulan, ada juga yang suntik 3 bulan. Katanya kalau yang suntik 1 sama 2 bulan itu bakal mempengaruhi ASI. Setahu aku ya, kalau yang 3 bulan itu dia nggak mempengaruhi ASI. Jadi buat kalian yang menyusui, mending pakai yang KB suntik 3 bulan ya teman-teman. Jadi ini aku pakai suntik 3 bulan, dan aku bakal kasih tahu ke kalian selama setahun ini kira-kira efek yang aku alami pakai KB yang 3 bulan itu apa sih, apa aja sih yang aku rasain di tubuh aku ya teman-teman.
Terus harga KB-nya tuh berapa sih setiap kali suntik? Pokoknya kalian tonton video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum ke arah situ, aku bakal kasih lihat dulu. Jadi kemarin aku baru aja suntik KB yang keempat, dan aku sempat videoin juga. Nanti kalian nonton videonya dulu ya. Jadi kayak apa sih kira-kira kalau KB tuh pertama kita harus ngapain dulu. Pokoknya kalian tonton aja videonya. Selamat menonton! Nah, untuk biaya KB itu sendiri, waktu aku bulan pertama, bulan kedua, sama bulan ketiga itu, aku bayarnya itu sekitar 35.000 per suntik ya teman-teman. Tapi pas aku KB keempatnya itu, ternyata harganya naik kemarin, jadi 40.000. Jadi sekali suntik itu kalian keluarin biaya itu 40.000. Itu di daerah aku ya teman-teman, di Brebes, di bidan gitu ya, bidan biasa, bukan di rumah sakit. Jadi kayak gitu. Terus yang aku rasain efeknya di tubuh aku setelah aku setahun pakai KB ini, biasanya ada tuh kebanyakan orang kalau pakai KB muncul flek hitam di wajah gitu ya teman-teman. Nah kalau aku tuh untuk flek hitam itu di wajah aku tuh dia muncul ya teman-teman, muncul tapi sedikit. Nggak tahu ini baru 1 tahun atau kedepannya bakal muncul lagi atau enggak. Aku juga bakal lihat-liatin terus, karena aku juga takut kalau misal aku muncul flek hitam. Kayaknya kalau ini kayak serem gitu ya. Kadang ada ibu-ibu yang sampai ke depan-depan sini fleknya, sampai ke pipi, sampai ke hidung gitu ya teman-teman. Aku juga serem banget. Semoga di tubuh aku tuh sedikit aja gitu ya. Nah kalau di tubuh aku di daerah sini nih teman-teman, nih ada flek hitamnya gitu. Mungkin di kamera nih nggak terlalu kelihatan ya. Tuh kalau kalian bisa lihat di sini tuh ada tuh ya flek hitam. Jadi kayak bintik-bintik kayak gitu nih, ada 3 bintik gitu di muka aku. Mungkin ini karena ada efek lampu juga terang, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Nih di sini ada flek hitam gitu. Aku juga, ternyata aku juga ngefek gitu di badan aku tuh flek hitam. Jadi di aku tuh muncul ya teman-teman. Tadi baru sedikit selama setahun, ini baru 3 ini. Ya mati lampu. Nggak apa-apa karena ini masih terang, jadi kita lanjut aja. Nah untuk flek hitam itu di aku ngefek. Terus yang kedua aku juga ngerasain yang namanya badan itu menggigil ya teman-teman, menggigil, bener-bener menggigil. Kayak kalau malam itu paling aku ngefek itu kalau malam lagi tidur terus mau ke arah subuh itu tiba-tiba aku menggigil gitu badannya, kayak menggigil banget. Karena sebelumnya tuh aku jarang banget yang namanya menggigil, tapi semenjak aku pakai KB suntik 3 bulan, aku jadi sering banget menggigil. Apalagi kalau pas musim-musim hujan, musim-musim angin, itu bakalan sering banget menggigil kalau di tubuh aku ya. Nah untuk yang selanjutnya, biasanya kalau KB itu kan ke berat badan ya. Nah ada tuh teman aku yang pakai KB suntik tapi berat badannya naik, tambah gendut. Jadi itu kayak tambah gendut berisi, walaupun dia makannya biasa aja, makannya kayak seperti biasanya, tapi dia tuh ngerasain berat badan dia tuh tambah naik, jadi nggak kayak biasanya. Nah kalau di badan aku, walaupun aku makannya banyak, makannya sedikit tuh masih tetap aja segitu-segitu aja. Jadi kalau untuk berat badan, di badan aku tuh kayak nggak ngefek gitu ya teman-teman, masih segini-segini aja menurut aku. Karena aku juga punya timbangan dan aku sering banget nimbang apakah berat aku naik atau enggak. Dan ternyata berat aku dari mulai lahiran sampai sekarang sama aja, masih di angka 55 kilo teman-teman. Menurut kalian itu gendut atau enggak ya? Kalau menurut aku sih
karena dulu waktu hamil aku sampai mau hampir 70, jadi kalau sekarang aku 55, menurut aku sih biasa aja, nggak terlalu gendut dan nggak terlalu kurus juga. Menurut aku kayak gitu ya. Jadi untuk berat badan di aku nggak masalah, nggak ngefek gitu. Terus untuk yang selanjutnya aku tuh ngerasain yang namanya rambut itu tambah rontok banget. Aku tuh sedih banget ya. Nggak tahu semenjak aku hamil juga aku rontok, tapi semenjak aku pakai KB aku ngerasain kayak tambah rontok banget gitu rambutnya. Nggak tahu kenapa, aku juga bingung kira-kira solusinya tuh apa. Apakah didiemin aja kayak gini, nanti takutnya kan tambah kesana tambah botak gitu ya teman-teman. Sedangkan umur aku kan masih 27 mau ke 28, takutnya nanti tambah tua, tambah botak, tambah tipis banget karena rontok banget. Coba kalian komen di bawah kira-kira solusinya apa, atau misal kalian punya rekomendasi produk serum ataupun apa, kalian bisa komen di bawah ya, biar rambutnya tuh nggak rontok. Karena aku tuh lagi cari-cari juga biar ngurangin rambut rontok, karena aku udah beli-beli vitamin, beli-beli apa juga tetap aja nggak tahu itu efek hormon KB ataupun apa ya. Aku juga kan lagi menyusui, katanya kalau orang menyusui juga rambutnya rontok gitu. Kalau aku baca-baca di Mbah Google, ada yang bilang jadi pusing, terus gairah seks menurun, kayak gitu tuh ada juga. Menurut aku kalau di badan aku untuk yang pusing-pusing itu tuh enggak ya teman-teman, biasa aja. Jadi aku jarang pusing, lebih ke pusing ngurus anak 2 gitu loh, dibanding pusing kayak pusing sakit tuh aku jarang banget. Jadi aku lebih ke pusing ngurus anak 2 karena bayinya masih bayi-bayi gitu ya, masih kecil. Nah kalau untuk gairah seks menurun itu menurut aku ngefek juga sih, karena semenjak pakai KB otomatis kita kan hormonnya dipicu gitu ya biar nggak menghasilkan sel telur atau gimana, pokoknya proses KB itu kayak gitu ya. Jadi yang biasanya kita banyak ngeluarin cairan itu tuh kayak lebih keset gitu ya teman-teman. Jadi otomatis kalau kayak gitu kan kita bakalan males gitu ya kalau berhubungan. Mungkin kalau untuk gairah seks menurun kalau di tubuh aku lumayan ngefek sih, cuma nggak sama sekali nggak pengen gitu tuh enggak. Jadi yang biasanya tuh ada pengen bangetnya tuh kalau sekarang tuh agak-agak ada capeknya gitu, kayak ya mungkin karena efek punya anak juga, karena kita juga capek, jadi ya gairah seks menurun juga. Jadi nggak tahu juga sih kalau itu, menurut aku agak-agak lumayan ngefek kalau di tubuh aku. Nggak tahu di tubuh kalian ya teman-teman. Temen aku tuh ada yang sama sekali kayak nggak pengen, jadi kalau misal suaminya minta kayak hawanya tuh jengkel gitu ya, males karena kayak nggak ada hawa pengennya gitu. Ada juga yang kayak gitu, tapi alhamdulillah kalau di aku tuh nggak terlalu ngefek banget. Mungkin lebih kecapek aja karena banyak ngurus anak. Jadi untuk hal-hal yang kayak gitu sekarang tuh udah kayak dijarakin gitu lah ya teman-teman, nggak terlalu gacor gitu ya teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya, kalau aku baca di Mbah Google ada juga yang muncul jerawat, terus juga ada yang sakit-sakitan. Nah kalau untuk yang 2 ini alhamdulillah semenjak hamil kakak Aira, semenjak hamil adik Aisyah, di badan aku atau di muka aku tuh jarang banget yang namanya jerawatan. Sampai sekarang pun aku pakai KB, alhamdulillah di muka aku tuh jarang jerawatan. Jadi untuk jerawat itu nggak ngefek ya di muka aku, alhamdulillahnya. Terus untuk yang sakit-sakitan juga nggak ngefek juga sih, karena aku jarang banget sakit, jarang banget demam. Ya jadi nggak ngefek juga kalau untuk yang sakit. Aku pernah ketemu sama ibu-ibu curhat gitu ya, katanya mau lepas KB. Kebetulan dia pakai KB implan baru sebulan, tapi dia mau langsung lepas karena katanya pas dia pakai KB implan itu dia tuh jadi sakit-sakitan, badannya jadi kurus banget, suka lemes, suka pengen pingsan, jadinya di tubuh tuh kayak menggerogoti gitu, jadi kayak kita yang biasanya seger jadi kayak kurus. Kalau aku lihat jadi kurus kering gitu loh teman-teman, kasihan banget. Jadi dia putusin walaupun baru 1 bulan, dia langsung copot aja itu implannya. Padahal kalau implan itu setahu aku dia bisa sampai bertahun-tahun ya, kayak IUD gitu. Tapi karena dia nggak cocok, sebulan dia langsung pengen copot gitu. Cuma kalau emang kita udah nemuin 1 KB yang cocok sama kita, itu bakalan enak sih. Aku juga nggak cuma bikin video aja, aku juga sering kok nontonin teman-teman yang sering sharing masalah KB atau masalah kehamilan, karena aku juga butuh informasinya juga. Karena biasanya di tubuh orang itu kan beda-beda ya, makanya harus sering-sering belajar sama orang-orang di luar sana gitu. Terus apa lagi ya, kalau aku baca-baca di Google tuh paling seputaran itu aja sih kalau untuk efek KB ya teman-teman. Oh iya, aku juga lupa nih kasih tahu ke kalian. Jadi kalau untuk badan aku kalau pas pakai KB ini, ya aku rasain tuh ya teman-teman perubahannya. Waktu baru pertama kali suntik tuh aku kayak ngeluarin flek gitu, flek kayak
flex bukan kayak mens gitu ya. Kalau mens itu kan menstruasi, dia kan keluar darahnya tuh banyak. Tapi kalau pas aku abis suntik KB ini, aku tuh kayak ngerasain flek, tapi fleknya itu lama, selama mungkin sekitar 2 mingguan. Jadi aneh banget, aku juga kaget ya, takutnya gimana, ternyata itu emang normal. Jadi kalian kayaknya bakal ngerasain yang namanya flek gitu selama sekitar 10 hari atau sampai 2 minggu. Nanti setelah itu kesininya tuh kayak enggak menstruasi sama sekali. Jadi kayak gitu teman-teman, kebanyakan kalau yang KB suntik itu sama sekali enggak head gitu ya teman-teman. Jadi aku selama setahun ini aku tuh sama sekali enggak head. Jadi terakhir aku head itu ya itu pas setelah aku suntik 3 bulan, setelahnya aku baru ngerasain yang namanya flek-flek gitu selama 2 minggu. Tapi enggak darah yang kotor gitu yang banyak, itu enggak, cuma flek aja tapi sampai lama. Biasanya kan aku kalau head itu paling lama sekitar 7 hari atau 8 hari, atau enggak cuma 5 hari aja udah bersih ya. Tapi kalau abis suntik itu kalian bakal ngerasain yang namanya flek sampai 2 minggu. Jadi kalian jangan kaget ya teman-teman. KB minum pil ataupun IUD mungkin bakalan beda ya, karena prosesnya dia kan kayak nggak pakai hormon. IUD itu kayak dipasang alat aja gitu ya, terus udah sampai bertahun-tahun kita nggak hamil. Tapi kalau untuk KB kan masih 99% ya untuk tingkat kehamilannya, jadi masih ada 1% itu mungkin bisa hamil, tapi jarang banget. Jadi kalian tenang aja. Mending kalau kalian misal kayak aku yang udah lahiran anak jarak dekat, mending kalian putusin untuk KB aja daripada KB alami, takutnya nanti kebobolan ataupun apa kan malah susah ya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Ya pokoknya semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang lagi bingung pengen pakai KB apa atau pengen cari rekomendasi KB apa. Kalian bisa pakai KB suntik 3 bulan kayak seperti aku, dan semoga KB-nya juga di badan kalian cocok juga ya teman-teman. Aku juga nggak tahu ke depannya bakalan ganti atau enggak KB-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.